Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'id. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi saya ingin mengingatkan bahwa apabila ada tokoh, ya, siapapun, orang yang ditokohkan, kemudian dia memiliki ilmu-ilmu yang sihir, apapun bentuknya, kemudian dia berdalil, berdalil, maka saya ingatkan pasti dalilnya salah. Sebagian orang menganggap bahwa memiliki ilmu yang semacam itu, ilmu pelet, ilmu kebal dan seterusnya itu boleh, tidak masalah. Mereka berdalil dengan perbuatan kata mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman menguasai jin, sehingga boleh-boleh saja kita pun menguasai jin, kata mereka. Maka kita katakan syattanu bainahuma, sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Nabi Sulaiman alaihissalam memang Allah khususkan, di antara mukjizat beliau adalah Allah berikan kekuasaan kepada beliau sampai jin pun tunduk kepada beliau. Jadi jin yang tunduk kepada beliau. Beliau adalah pemimpinnya. Adapun mereka-mereka ini, apakah mereka yang jadi rajanya? Jin tunduk kepada mereka? Tidak, Pak. Justru mereka yang tunduk kepada jin. Ini tidak mungkin kita samakan. Ya, pasti mereka yang beribadah kepada jin, mereka yang mempersembahkan sesuatu kepada jin. Jadi tidak benar jika dikatakan ya bahwa perbuatan Nabi Sulaiman itu bisa jadi dalil untuk kita ya juga boleh berkuasa atau menguasai jin. Sebetulnya bukan menguasai jin, justru kita yang dikuasai oleh jin. Karena jin tidak akan mungkin membantu kecuali dengan dengan meminta kita untuk menghancurkan akidah kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh berbeda dengan jin yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Jin-jin di zaman Nabi Sulaiman mereka tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan di antara cara pengobatan ketika ada keluarga kita atau ada di antara kita atau orang yang kita cintai atau siapapun terkena jin, maka atau terkena gangguan sihir apapun bentuknya, maka yang pertama adalah minta tolong kepada Allah, minta kesembuhan dari Allah, kemudian cari buhulnya dicari. Jadi minta tolong sama Allah, minta kesembuhannya dari Allah. Jadi jangan sampai nih Bapak Ibu, awas, banyak orang malah berobat kepada dukun juga. Ini nanti dimasukin jin lagi. Ini tidak benar. Ini tidak dibenarkan. Jadi minta tolong sama Allah, cari buhulnya, minta petunjuk ya kepada Allah. Kemudian diruqyah. Dibacakan Quran, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, didoakan. Baik. Dan kalau bisa ketika meruqyah itu jangan ada di ruangan itu jangan ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Gambar-gambar makhluk bernyawa, foto-foto ya. Nanti gambar-gambar makhluk bernyawa disingkirkan. Karena malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada foto-foto atau makhluk bernyawanya, gambar-gambar makhluk bernyawa. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kal wala tasawir. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat ya gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan juga anjing. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang diruqyah, kalau misalnya ada daun bidara maka bisa dipakai untuk ruqyah juga. Terus didoakan dan bersabar. Sekali diruqyah nggak bisa lagi. Terus ya, nggak harus nyari ustaz, nggak harus. Ruqyah itu bukan harus ustaz. Nggak mesti ustaz. Ini banyak orang salah paham. Kalau nggak ustaz nggak afdol, nggak gitu. Minta tolong sama Allah, berharap sama Allah. Dan orang yang sakit juga terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan sihir, jadi kita tidak boleh mempelajarinya apalagi mengajarkannya. Karena itu bentuk kekufuran di dalam syariat Islam.
Saya ingatkan Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung sebetulnya, kalau ada di antara kita sakit, sakit apapun, baik kena gangguan jin atau selainnya, jangan sekali-kali dibawa ke dukun, jangan. Kenapa? Karena ancamannya ngeri. Ancamannya ngeri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man ata kahinan, aw arrafan, fasaddaqahu bima yaqul, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang mendatangi dukun, ini kata Rasulullah, saya cuma menyampaikan. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, sebenarnya nggak normal ya. Maka apa? Tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Nggak diterima. Nggak diterima sholat. Dalam riwayat lain, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kufur. Jadi jangan kita bawa saudara kita kepada mereka-mereka, justru nanti malah tambah rusak. Kenapa? Karena nanti akan diberikan amalan-amalan yang intinya menyembah jin lagi. Naudzubillah. Cuma naudzubillah. Terus saja bersabar. Baik, Bapak Ibu, bagaimana cara menghindarkan diri dari sihir? Bagaimana cara menghindarkan diri, menjaga diri dari sihir? Karena kita hidup bermasyarakat dan tidak jarang ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, dengki kepada kita. Kita punya istri cantik, dia dengki. Kita punya mobil baru, dia dengki. Usaha kita rame, ada aja yang dengki. Dengki aja terus. Maka apa? Kita perlu dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana caranya? Pertama Bapak Ibu, pertama kita jaga zikir. Maksudnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga zikir pagi, zikir soleh, zikir sebelum apa? Sebelum tidur. Kita jaga. Maksudnya kita baca zikir-zikir. Ya, silahkan dibaca di buku-buku zikir pagi petang, mau tidur. Terutama ayat kursi. Baca pagi hari ayat kursi, sore hari juga baca ayat kursi. Mau tidur baca ayat kursi. Minimal ayat kursi lah. Minimal ayat kursi. Mau keluar rumah baca zikir, ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mau masuk WC dibaca zikirnya. Pokoknya usahakan zikir terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran itu termasuk zikir ya, baca Quran. Jaga sholat. Juga jaga apa? Jaga sholat 5 waktu. Karena ada Bapak Ibu mantan dukun. Mantan dukun pernah diwawancarai. Ketika dia sudah bertobat, pernah diwawancarai, siapa yang paling sulit untuk disihir? Yang paling sulit, yang justru ketika mau disihir malah dia yang sakit. Apa kata dia, Pak? Orang yang jaga sholat. Orang yang menjaga sholatnya itu sulit. Ya, sulit. Sulit bukan berarti indah. Ada aja ya namanya orang imannya kadang lemah. Cuman ya itu membuat mereka sulit, ya, mengganggu. Jadi jaga sholat, ya zikir, kemudian jaga baca Quran termasuk zikir, jaga sholat. Kemudian tidak kalah pentingnya Bapak Ibu yang makan oleh Allah, kalau bisa sarapan kurma 7 butir, ya di pagi hari sarapan kurma kalau ada. Kalau ada kurma ajwa, agak mahal sih. Ya, kurma ajwa ya. Nabi SAW mengatakan, man tasabbaha bi sab'ati tamrat, barang siapa yang pagi hari sarapan 7 butir kurma ajwa dalam satu riwayat, maka akan terhindar dari apa? Dari sihir. Terhindar dari sihir. Kalau ada. Kalau nggak ada kan ada yang lain, ya. Ya, amalan yang lain. Baik. Jaga zikir, kemudian jaga sholat, kalau bisa kurma ya. Baik. Kemudian ini jaga ibadah-ibadah sahabat baik. Berdoa kepada Allah pertama ya, berikutnya ya, berdoa kepada Allah juga itu salah satu cara untuk melindungi diri. Karena
kita nggak punya kekuatan, kita nggak ada daya kalau seandainya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara cara untuk menjaga diri kita dari sihir. Kita ajarkan anak-anak. Kita ajarkan anak-anak untuk baca zikir, jaga sholat dan itu terkait dengan menjaga diri dari sihir. Ya, intinya Bapak Ibu yang makan oleh Allah, jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan ini, karena ini dimurkai sekali oleh Allah. Kalau saya meninggal dunia tidak akan diampuni oleh Allah, kekal dalam neraka, waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah, ini kezaliman juga, membuat orang hancur rumah tangganya, celaka juga. Sehingga ini kezaliman yang akan menjadi malapetaka untuk pelakunya pada hari kiamat. Baik. Allah taala alam bisawab. Karena tadi kita sepakat lanjutnya sebentar. Kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau saya bisa jawab, Kalau enggak, Allah taala alam bisawab. Ada Bapak Ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terkena sihir atau ain. Baik, jadi Bapak Ibu ada pertanyaan bagaimana kita membedakan seseorang itu terkena sihir atau ain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama, ain itu apa? Ain itu Bapak Ibu adalah pengaruh buruk dari pandangan hasad, pandangan dengki, dan juga bisa jadi dari pandangan ta'jub, tapi tidak diiringi dengan doa. Ain itu pengaruh buruk dari pandangan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang-orang yang di hatinya ada kebusukan, atau dari pandangan orang yang merasa takjub, tapi tidak diiringi dengan doa. Dan ain itu hak Bapak Ibu. Ain itu hak. Cuman wallahu a'lam bishawab ya, saya sendiri nggak tahu kenapa di Indonesia ini pengaruh ain tidak begitu nampak. Tidak begitu, bukan tidak nampak, tidak begitu nampak. Tapi kalau contoh di Yaman Pak, di Yaman atau di Arab Saudi, itu luar biasa Pak. Betul-betul nampak sekali, jelas sekali efeknya. Saya pernah dapati orang-orang ketika di Yaman, orang-orang yang terkena ain. Ada orang yang tiba-tiba lagi jadi imam dia. Tiba-tiba suaranya hilang. Kenapa? Karena ada orang masbuk. Ada orang masbuk. Okay. Ada orang masbuk. Kemudian melihat, imamnya si Anu, suaranya bagus. Dia lihat, pandangan takjub, seketika hilang suara. Ada sekeluarga sakit gara-gara ain juga. Baik. Tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ain itu hak. Makanya anak kita kalau seandainya dilihat orang, jangan lupa ingatkan orang yang melihat. Jangan lupa doain. Jangan lupa ucapin Masya Allah atau Tabarakallah. Nanti takutnya apa? Tiba-tiba pulang sakit. Kenapa? Karena kena ain. Karena pandangan takjub, karena lucu tadi ya. Nggak ngucapin doa, nggak ngucapin Masya Allah atau Tabarakallah, ini apa? Sakit. Bisa jadi kena ain. Jadi gimana membedakannya orang yang terkena ain dan terkena apa? Sihir, mirip-mirip sebetulnya. Mirip-mirip. Ya. Mirip-mirip. Kalau seandainya dia nggak keluar, dia nggak apa, perasaan nggak ada deh tadi keluar-keluar. Tapi kok tiba-tiba, ya lihat dulu. Kena sihir pun lihat dulu. Kadang-kadang orang Pak, dikit-dikit, jangan-jangan saya kena sihir. Jangan jadikan was-was juga. Kalau ada orang sakit, coba cek dulu ke dokter. Ya, cek dulu, dicek, kira-kira ada nggak nih? Oh ada, ini ada masalah di perutnya. Berarti bukan kenapa? Kena sihir atau kena ain ya. Memang ada masalah.
Tapi kalau seandainya normal, nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa, maka ini bisa bukan sihir, apa bisa jadi ini sihir. Jadi kalau kita lagi keluar kemudian pulang-pulang kok tiba-tiba sakit, padahal normal-normal aja, dan sebenarnya bisa jadi kena ain, bisa jadi, tapi nggak mesti. Ya bisa jadi ya karena nggak pakai jaket akhirnya masuk angin. Jadi bukan kena ain tapi apa? Kena angin. Kena ain tapi kena angin ya. Bisa jadi. Terkait dengan sihir juga gitu. Jadi intinya ya mirip-mirip, lihat dulu kita bagaimana tadinya. Apakah kita keluar kemudian tiba-tiba ada orang yang melihat kita. Sampai kita keluar pakai baju apa? Pakai baju baru contohnya. Pas pulang-pulang kok nggak enak badan ini, jangan-jangan kena ini. Ada orang yang ngelihat terus merasa apa? Tajuk, wih, baju baru. Itu ingetin tuh, doain, jangan, ucapin masya Allah tetap barakallah, nanti bisa kenain. Makanya apa? Orang sana, Pak, orang Yaman ya, saya pernah lihat. Ketika mereka dipuji, mereka nggak mau, Pak. Kenapa? Karena takut apa? Takut ain. Saya pernah melihat ada seseorang, dia bukan petugas kebersihan, dia pokoknya dia melakukan kebaikan aja. Ada sampah dia pungutin, terus ada kawan-kawannya muji dia. Woi, dipuji, apa kata dia? Ikhwan, ain. Dia nggak mau, nanti kena ain, saya kena ain. Diingetin, jangan. Karena nampak betul, Pak. Lagi naik mobil baru, lewat, orang ngelihat, bukan yang doain malah tajub aja, tiba-tiba tabrakan atau pecah ban tiba-tiba, bisa jadi kena ain. Bisa jadi apa? Kena ain. Jadi untuk membedakannya intinya mirip-mirip lah, tinggal lihat sebabnya gimana. Ya, bisa jadi sihir, bisa jadi enggak. Kalau sihir itu ya biasanya apa? Ada sakit-sakit, perasaan nggak ada apa-apa tapi kok sakitnya kayak sakit ditusuk gitu ya. Dan itu terus-menerus. Ya, terus-menerus, padahal udah dicek ke dokter nggak ada jarum di situ atau apa itu, bisa jadi. Makanya dicek dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada ibu-ibu barangkali? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ada wih? Rukiah ya. Air sama garam. Pakai air sama garam. Menghilangkan sihir. Tanpa sepengetahuan kita. Menghilangkan sihir tanpa sihirnya kena gitu. Baik. Menghilangkan sihir tanpa pengetahuan. Baik, jadi begini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berarti yang ditanyakan adalah metode pengobatan ya. Metode apa? Pengobatan. Wallahu a'lam bishawab, terkait dengan garam ya. Terkait dengan garam. Saya pernah baca sebuah tulisan, cuman saya tidak hadir di ingatan saya terkait dengan garam. Memang di masyarakat kita meyakini garam itu bisa menjadi sebab ya, menjadi sebab terusirnya jin ya. Saya pernah baca itu, cuman saya tidak hadir di ingatan saya. Ya. Tidak hadir di ingatan saya terkait dengan garam. Yang jelas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun tidak menggunakan garam, asal air itu dibaca-baca, ya, dibaca-bacakan, bacaannya jelas, bacaannya itu Al-Quran, bacaannya itu doa-doa Nabi, maka boleh, tidak masalah. Kemudian nanti diminumkan atau dimandikan ke orang yang sakit. Itu bentuk pengobatan. Dan itu bukan bentuk sihir, itu pengobatan untuk orang yang terkena sihir. Cuman tadi harus dipastikan dia ini bacanya Al-Quran atau selainnya. Kadang orang dukun itu
untuk mengelabui orang-orang supaya percaya ke dia awali dengan bismillah, tapi itu palsu. Pengelabuan saja. Awalnya bismillahirrahmanirrahim. Awalnya doang dibunyikan. Tapi apa? Setelah itu umat kami sebetulnya dia meminta kepada syaitan. Kepada syaitan. Kalau seandainya itu yang dia lakukan, maka itu termasuk apa? Sihir nanti. Jadi ngobatin orang dengan jin juga. Tidak boleh. Tapi kalau jelas, makanya kalau ada orang ngobatin harus jelas. Bapak baca apa? Baca apa? Keraskan, Pak. Kalau seandainya dia tidak berani mengeraskan, cuman bismillahnya doang dikeraskan, jangan-jangan ini dukun. Ya, dukun berpenampilan apa? Kiai. Dukun berpenampilan kiai. Jadi tergantung bagaimana atau apa yang dibaca. Baik, kemudian bagaimana cara menghilangkan tanpa kita sadari? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begini. Saya mengerti. Jadi kalau seandainya tidak ada tanda-tanda diri kita terkena sihir, berarti tidak ada. Ya, kalau tidak ada tanda-tanda diri kita terkena sihir, berarti tidak ada. Karena sihir itu ada tanda-tandanya. Sihir itu ada apa? Ada tanda-tandanya. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda ini, maka berarti tidak ada. Ya, berarti tidak ada sihir di diri kita. Kalau seandainya kita suka berhalusinasi, contohnya tiba-tiba melihat jin contohnya. Dan itu bukan sekali dua kali. Kan ada orang itu apa Pak? Apa namanya? Indigo ya. Ya kan? Itu tuh penyakit, Pak, bukan kelebihan. Itu penyakit, bukan kelebihan. Kalau seandainya ada orang seperti ini harus diruqyah ini. Kenapa? Karena di dirinya ada jinnya. Yang membuat dia bisa melihat itu jin yang ada di dirinya. Kenapa? Karena yang bisa melihat jin ya saudaranya atau yang sejenisnya jin. Kecuali ada jin yang menampakkan diri, itu pun tidak setiap saat ya. Kalau ada orang seperti itu ada di warung makan itu contohnya. Ada Pak? Ada saudara kita. Bukan saudara, maksudnya ada kawan kita lah, kenalan kita. Dia tahu. Tuh di rumah makan itu. Di rumah makan itu tuh pakai itu. Ya. Di rumah makan itu juga ada, dia pakai. Ya, dia indigo. Ini bukan kelebihan. Bukan indera keenam, bukan. Tapi ada jin di dirinya. Maka harus diruqyah, dihilangkan. Jadi kalau seandainya, dan juga diantaranya tadi ya sakit terus pokoknya kayak tertusuk-tusuk dulu, padahal udah dicek nggak ada apa-apa. Nah, bisa jadi itu terkena apa? Terkena sihir, sehingga ya kita ruqyah diri kita sendiri, baca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian air ya dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian diminum, terus jaga sholat, jaga zikir, minta tolong terus kepada Allah. Kalau seandainya tidak ada tanda-tandanya berarti tidak ada gitu. Kalau seandainya tidak ada tanda-tandanya berarti apa? Tidak ada. Seperti itu. Jadi sihir itu ada tanda-tandanya. Gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Datang ke tukang urut. Tanggal putung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau tukang urut itu ya benar-benar tukang urut ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak pakai jampi dukun ya, pokoknya nggak ada jampi-jampi permohonan kepada setan ya boleh aja. Kalau dia ruqyah gitu ya, dia jampi-jampi, Mbah, apa yang dibaca Mbah? Ditanya, saya nggak mau Mbah kalau nggak jelas. Kalau Mbah baca Al-Quran oke. Nggak apa-apa, berarti ruqyah gitu kan. Tapi kalau seandainya baca-bacanya nggak jelas, maka berarti apa? Pakai permohonan ya, atau baca-baca jampi-jampi yang isinya itu memohon kepada selain Allah. Dan biasanya yang pakai dukun itu, pakai jin itu sangkal putung. Tahu sangkal putung? Tulang-tulang. Luar biasa. Dokter
pakai alat canggih, pakai ini, dia apa? Tinggal set, gitu doang. Pakai jin, pakai jin itu. Kecuali intinya yang apa? Yang biasa begitu, pakai jin itu biasa. Pakai jin biasa. Orang patah, betul-betul patah, bertahun-tahun udah dagingnya dia set dengan santainya, cuman dengan gayang-gayang dikit, itu biasanya apa? Isyarat untuk mengundang setannya itu. Kemudian sembuh. Nah ini pakai jin biasanya. Pakai jin biasa. Pokoknya kalau wasilahnya itu nggak masuk akal, itu biasanya sarananya pakai jin. Ya. Tapi kalau saya tidak demikian, ya tukang urut ya nggak apa-apa, datang. Tukang urut ya, dukun beranak ya. Selagi nggak pakai jin ya nggak apa-apa. Boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Allah alam bisawab. Semoga kita semua Bapak Ibu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan orang-orang yang hasad, orang yang dengki, orang-orang yang menginginkan keburukan kepada kita. Dan tadi Bapak Ibu, mari kita jaga diri kita dengan memohon pertolongan kepada Allah, berdoa, terus minta sama Allah perlindungan, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, ya, zikir pagi, zikir sore, sebelum tidur minimal ayat kursi deh, minimal sudah. Kalau memang nggak ada yang lain, hafal udah ayat kursi dah. Ayat kursi sebelum tidur, kalau nggak hafal bacaan-bacaan udah ayat kursi dah minimal itu. Itu termasuk zikir sebelum tidur. Baca Quran, ya sholat dijaga. Terus seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir kajian kita. Semoga terus berlanjut Bapak Ibu. Dan saya ingatkan sebelum saya tutup, kalau seandainya ada orang ngomong-ngomong atau memberikan tanggapan atau komentar kajian kita ini, hati-hati, kajiannya awas, aliran ini aliran itu, kalau ada orang ngomong kayak gitu, ya jangan didengarkan. Kalau memang kajian kita berbahaya, laporkan aja ke polisi. Laporkan, suruh datang ke sini kajian supaya dicek isi kajian kita. Kalau seandainya memang bermasalah, menyesatkan, ya udah tinggal dibawa aja. Tapi alhamdulillah tidak demikian. Kita kajian di mana-mana kerjasama dengan ya para aparat dan mereka alhamdulillah mendukung. Cuman biasa Pak, namanya kajian ada orang yang nggak senang, ada orang yang tidak mau mendukung, dan itulah fitnah saja. Katanya saja, padahal apa? Tidak real ya, tidak benar. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, jangan mudah terprovokasi. Ya, jangan mudah apa? Terprovokasi. Kalau seandainya memang kita bermasalah, ya tinggal disebutkan di mana masalahnya. Kalau sana kita berbahaya, tinggal dilaporkan. Kalau sana memang berbahaya, cuman ya pasti akan ditolak laporan tersebut. Ya, pasti akan ditolak. Karena sering Bapak Ibu kita kajian di daerah-daerah, tiba-tiba Pak tidak kajian lagi. Kenapa? Karena ada isu kajian ini berbahaya, kajian ini begini begitu. Fitnah saja. Fitnah saja. Saya tanya Bapak Ibu, saya tanya. Tolong dijawab. Dan saya sering memberikan pertanyaan ini. Rasul kita sama tidak? Nabi kita sama tidak? Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya tanya, tolong dijawab Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad sesat tidak? Nabi Muhammad membawa kesesatan tidak? Mengajarkan kesesatan tidak Nabi Muhammad? Tidak. Kalau ada, kita bawa tuh. Ini penyisaan agama. Baik, sekarang saya tanya. Kalau
Kita sepakat Nabi kita sama, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kebaikan, petunjuk, hidayah, tidak mengajarkan kesesatan, penyimpangan. Tapi kenapa? Ketika ada orang belajar hadis-hadis, ketika ada orang belajar tuntunan Nabi Muhammad, kemudian diterapkan, dipraktekkan, kok dianggap sesat? Kok dianggap apa? Dianggap sesat. Nah ini, harusnya kalau mau apa? Kalau mau menuduh sesat yang membawa dong. Yang saya bahas tadi itu kesimpulan dari hadis-hadis Bapak Ibu. Kesimpulan dari apa? Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan mudah menyesatkan orang Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak ada apa? Tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya. Cuman itulah banyak orang main belakang saja menghasut. Terutama pengurus-pengurus masjid dihasut, awas hati-hati, awas. Itu enggak betul ya. Itu bukan cara yang baik. Kita ini beragama ilmiah, ada dasarnya dari Al-Quran atau dari hadis. Baik, tinggal kita cari kebenaran. Tinggal kita cari apa? Cari kebenaran. Seperti itu Bapak Ibu. Pesan saya terakhir, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.